Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanura Janata dengan nomor induk mahasiswa 4142510007 dari kelas PLN 1 SPA. Nah, pada praktikum biokimia kemarin yang sudah saya lalui, ada beberapa materi. Yang pertama, kurva standar glukosa, yang kedua, pH optimum, dan yang ketiga ada suhu. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan salah satu dari materi tersebut, yakni mengenai penentuan pH optimum enzim amilase. Selanjutnya, ada latar belakang. Enzim merupakan biokatalis yang aktivitasnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pH. Setiap enzim memiliki pH optimum, yaitu kondisi pH terbaik agar enzim dapat bekerja secara maksimal. Nah, pada praktikum ini digunakan enzim amilase, yaitu enzim yang berfungsi menghidrolisis mati menjadi gula reduksi seperti maltosa dan glukosa. Jika kondisi terlalu asam atau terlalu basah, maka struktur sisi aktif enzim dapat berubah, sehingga aktivitas enzim menurun. Selanjutnya ada tujuan dari praktikum. Tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama menentukan pH optimum aktivitas enzim amilase, yang kedua membandingkan aktivitas enzim pada pH 4, 7 dan juga 10. Lalu yang ketiga mengetahui pengaruh kondisi asam, netral dan basa terhadap aktivitas enzim. Selanjutnya alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu satu mikropipet, dua mikrotub, tiga spektrofotometer, empat vortex, dan juga penanas air. Kemudian ada bahan yang digunakan yaitu enzim amilase 0,05%, substrat amilum 0,5%, buffer pH 4, 7, dan 10, serta reaksi DNS. Nah, reaksi DNS ini digunakan untuk mendeteksi gula reduksi hasil hidrolisis amilum. Next, prosedur praktikum. Nah, prosedur praktikum dimulai dengan menyiapkan 9 mikrotub, kemudian ditambahkan substrat amilum dan enzim amilase ke dalam tabung sampel atau ke dalam mikrotub. Selanjutnya dilakukan inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 25 menit agar reaksi enzimatis berlangsung. Nah, biasanya inkubasi ini dilakukan dalam water bath. Setelah itu ditambahkan reaksi DNS, lalu dilakukan pemanasan dan pendinginan sampel. Pemanasan selama 8 menit dan pendinginan selama 7 menit. Tahap terakhir yaitu pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 550 nanometer. Next, ada hasil absorbansi. Berdasarkan hasil pengukuran absorbansi diperoleh nilai yang berbeda-beda pada setiap variasi pH. Pada pH 4 diperoleh absorbansi kontrol sebesar 0,200, absorbansi A1 sebesar 0,211, absorbansi A2 sebesar 0,301. Nah, pada pH 7 diperoleh absorbansi kontrol sebesar 0,087, absorbansi A1 atau sampel 1 sebesar 0,390, dan absorbansi 2 sebesar 0,255. Sedangkan pada pH 10 diperoleh absorbansi kontrol sebesar 0,236, absorbansi 1 sebesar 0,303, dan absorbansi 2 sebesar 0,386. Data absorbansi ini digunakan untuk menghitung aktivitas enzim. Nah, rumus enzim sendiri yaitu konsentrasi sampel dikurangi konsentrasi kontrol dikali 1 dikali 1000 dikali 1,2. Kemudian dibagi dengan 25 kali 180 dikali 0,15. Kemudian ada rumus rata-rata perhitungan, yaitu X1 ditambah X2 dibagi 2. X1 dan X2 didapatkan dari hasil enzim, aktivitas enzim. Kemudian ada tabel hasil aktivitas enzim. Yang saya sebutkan, X itu merupakan pH dan Y itu merupakan rata-rata aktivitas enzim. Pada pH 4 diperoleh rata-rata aktivitas enzim 0,396, pada pH 7 0,160 mohon maaf 1669, pada pH 10 0,0768. Selanjutnya ada grafik hubungan dan aktivitas enzim. Mohon maaf, grafik hubungan pH dan aktivitas enzim. Berdasarkan grafik hubungan pH dan aktivitas enzim, terlihat bahwa aktivitas tertinggi itu terjadi pada pH 7. Hal ini menunjukkan bahwa pH 7 merupakan pH optimum enzim amilase, sedangkan pada pH 4 dan pH 10, aktivitas enzim mengalami penurunan. Selanjutnya ada pada slide 9, yakni pembahasan. Mohon maaf, slide 8, yakni pembahasan. Nah, pada pH 7, enzim amilase bekerja paling optimal karena struktur sisi aktif enzim berada dalam kondisi stabil sehingga proses pengikatan substrat berlangsung maksimal.
Kemudian pada pH asam, ion H+ dapat mengganggu sisi aktif enzim, sehingga aktivitas enzim mengalami penurunan. Sedangkan pada pH basa, struktur enzim dapat mengalami denaturasi, sehingga enzim tidak dapat bekerja secara optimal. Kemudian hubungan antara pH dan aktivitas enzim membentuk kurva optimum. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pH berpengaruh terhadap aktivitas enzim amilase. Aktivitas optimum diperoleh pada pH 7, sedangkan kondisi terlalu asam maupun terlalu basa menyebabkan aktivitas enzim mengalami penurunan. Dengan demikian, presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah penjelasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.